Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد إخوة الإيمان أعزني الله وإياكم Alhamdulillah ثم الحمد لله. Mari kita awali kajian kita pada malam hari ini dengan memuji dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur atas limpahan rahmat, hidayah dan taufiknya kepada kita semua, sehingga kita bisa kembali berkumpul di majelis yang mulia ini. Alhamdulillah, baterainya kurang kencang. Ya, kita awali kajian kita pada malam hari ini dengan memuji dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur atas limpahan rahmat, hidayah dan taufiknya kepada kita semua, sehingga kita bisa kembali berkumpul di majelis yang mulia ini untuk kembali membahas kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah yang dikarang oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah taala rahmatan wasi'ah. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa kita pahami, dan mudah-mudahan apa yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa kita amalkan sebagai bekal terbaik ketika bertemu dengannya di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, suri taulatan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak beliau sampai hari kiamat. Ikhwatal iman a'azani Allah wa iyyakum. Kemarin kita sudah membahas satu hal yang diwajibkan untuk kita pelajari bersama. Untuk kita mempelajarinya ada 4 hal yang akan beliau sampaikan. Kemarin sudah kita ambil salah satunya, yaitu agar kita belajar ilmu. Jadi yang pertama, kewajiban kita sebagai umat Islam adalah belajar ilmu. Dan berkaitan dengan
apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala maupun oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis beliau ketika disebutkan berkaitan dengan pujian terhadap ilmu. Orang yang berilmu atau memuji ilmu itu sendiri, ini berkaitan dengan ilmu agama apa ilmu dunia? Ilmu agama. Jadi arahnya ke sana, yaitu ilmu syar'i. Ya, karena berkaitan dengan ilmu dunia, ini la yudam, ya tidak dicela berkaitan dengan orang yang dia itu tidak mengetahui tentang urusan dunia, ilmu dunia. Tapi berkaitan dengan masalah ilmu agama, apabila dia itu tidak mempelajarinya, ini akan mendapatkan kecelakaan di dunia maupun di akhirat, yang dimana nanti dia akan mendapatkan dosa atas apa yang dia tinggalkan, dia lalaikan untuk tidak belajar. Ya, udah dikasih modal oleh Allah Subhanahu wa taala berupa umur. Ya, selama ini 40, 50, 60 tahun, 70 tahun dia gunakan untuk apa? Oh, kalau dia nggak belajar tentang urusan agamanya padahal sudah tetahunan, bahkan puluhan tahun dia dikasih jatah oleh Allah Subhanahu wa taala, kok tidak mempelajari tentang urusan agamanya, maka tentunya dia akan mendapatkan dosa. Dia telah menyelisihi apa yang seharusnya dia lakukan dari belajar ilmu agama. Karena kita tahu bahwa apa yang ditinggalkan, diwariskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya itu bukan berupa harta, bukan dinar, bukan dirham. Innama waratha al-ilm. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mewariskan ilmu. Makanya dikatakan al-ulama warathatul anbiya. Para ulama adalah pewaris para nabi. Kenapa? Karena Nabi tidak mewariskan dirham, tidak mewariskan dinar, tetapi beliau mewariskan ilmu. Nah, yang mempelajari ilmu siapa? Ya, mereka para ulama. Dan ulama yang disebutkan berkaitan dengan apa yang ada, nanti kita akan bahas di poin berikutnya. Dari kewajiban kita selain berilmu adalah beramal. Ini nanti kita bahas. Tapi yang jelas di sini, ketika beliau menyampaikan agar kita itu belajar ilmu, maksudnya gimana? Ada kadar yang wajib untuk kita pelajari. Apa kata beliau? Wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Ada 3 hal yang harus kita pelajari, yang harus kita ketahui. Ini minimalnya dia tahu, atau batas minimal dia itu harus mengetahui, dia harus. Jadi kalau dia nggak belajar ya dia akan berdosa. Yaitu apa? Ma'rifatullah, mengenal Allah. Ya, makanya ada istilah tak kenal maka tak sayang. Bagaimana kita mau mengklaim kalau kita itu cinta sama Allah, mengklaim kalau kita itu ya sayang sama Allah Subhanahu wa taala, cinta padanya, akan tetapi kita nggak kenal siapa Rabb kita, siapa Tuhan kita, siapa yang kita sembah. Nah, ini kan ini suatu hal yang timpang. Bagaimana kita mencintai sesuatu sedangkan kita nggak tahu sesuatu tersebut? Bagaimana kita cinta sama Allah sedangkan kita nggak kenal siapa Allah, siapa Tuhan kita? Nah, kita pelajari siapa Tuhan kita. Kita mengetahuinya dengan ayat-ayat, ya baik kauniyah maupun syar'iyah, dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita lihat makhluk-makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, enggak mungkin ada sesuatu yang tercipta kecuali di sana ada yang menciptakan. Enggak mungkin ada suatu
bekas tanda kecuali sebelumnya pasti ada yang lewat kan gitu. Ada telapak kaki pasti menunjukkan bahwa tadi ada yang lewat. Nah, jadi ini yang harus kita tekankan, yaitu kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pelajari tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, siapa Rabb kita, apa haknya, apa kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hal yang pertama yang harus kita ketahui adalah tentang Allah. Apa yang Allah inginkan pada kita. Allah wajibkan kepada kita untuk mentauhidkannya, mengesakannya, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan apapun. Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Rasulnya yang terakhir adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menurunkan wahyunya yang terakhir adalah Al-Quran, dan ini adalah sebagai nasikh di Al-Kutub As-Samawiyah. Ini adalah sebagai penghapus atau penyempurna dari apa yang Allah turunkan sebelumnya. Ya, jadi kita mencukupkan dengan hal itu. Apa yang ada dalam Al-Quran, apa yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadisnya. Jadi yang pertama adalah ma'rifatullah. Kita mengenal Allah, pelajari tentang Allah. Ya, biar kita tambah cinta pada Allah, tambah kita tahu kewajiban kita terhadap Allah. Kemudian yang kedua adalah ma'rifatu nabiyyihi, yaitu mengenal nabinya, mengenal Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena beliaulah yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan risalah Allah. Kalau kita nggak kenal Nabi kita, ya, yang dimana beliau adalah perantara antara kita dengan Allah untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, itu lewat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyampaikan risalahnya. Makanya kita harus mengenalnya. Siapa dia? Siapa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, mengetahui tentang nasabnya, yang dimana beliau adalah Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib dari suku Quraisy. Ya, beliau itu dari kota Mekah. Ya, beliau juga berhijrah dari kota Mekah ke Madinah. Bagaimana sirah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana dakwanya beliau. Ini kita pelajari. Biar kita tambah sayang pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tambah cinta pada beliau. Allah sendiri yang mengatakan pada kita bahwa beliau adalah laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bahwa dalam diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada contoh yang baik, teladan yang mulia. Beliau teladan kita, contoh kita, ya, role model yang harus kita ikuti. Kita pelajari tentang sirah beliau, bagaimana keadaan beliau ketika berdakwah, bagaimana beliau mengamalkan ilmu yang ada. Kita pelajari biar kita tambah kenal beliau, tambah besar cinta kita pada beliau. Ya, seharusnya kita malu. Beliau saja itu, kalau kita nggak kenal beliau, kita malu. Beliau saja Sallallahu Alaihi Wasallam itu sangat mendamba-dambakan untuk bertemu dengan kita. Ya, sangat ingin bertemu dengan kita, yang dimana beliau sampaikan, ya, bahwa waditu an ara ikhwani, saya itu pengen banget, ya, berharap sekali untuk bertemu dengan ikhwan-ikhwanku, saudara-saudaraku. Ya. Maka kata para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dengar gitu ucapan beliau ketika itu, kata mereka, awalasna ikhwanaka ya Rasulullah, bukankah kami ini ikhwanmu, saudaramu ya Rasulullah? Kata beliau, la, bukan, bal antum ashabi, kalian itu sahabatku. Ya, jadi sahabat, saudara dalam ini ikhwan gitu ya. Ini bedakan oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau yang hidup bersama beliau dikatakan sahabat. Nah, siapa itu ikhwannya? Siapa itu saudara-saudara yang dimaksud oleh beliau? Ya, saudara kaum muslimin dan muslimah. Yang mereka lam yarauni, mereka itu tidak melihatku, walam yatu ba'du, dan belum datang, belum ada. Beliau
sampaikan pengen banget berharap bertemu dengan mereka-mereka yang beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nggak melihat beliau tapi beriman, ya, tidak melihat beliau tapi beriman kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, dan belum datang waktu itu karena memang yang di zaman beliau adalah para sahabatnya, yang datang setelahnya maksudnya, ya, termasuk diantaranya kita. Nah, suatu hal yang sangat disayangkan kalau beliau itu pengen ketemu dengan kita, pengen, ya, bertemu dengan kita, sedangkan kitanya itu nggak kenal beliau, ya, sedangkan kita nggak kenal beliau, ya, maka kita pelajari tentang beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk kita belajar tentang bagaimana sifat beliau, karakter beliau, ya, baik itu dari sisi sifat dzatiyah misalnya, dari kepribadian beliau secara, ya, fisiknya maupun secara non fisiknya. Ini kita pelajari ada di Syama'il Muhammadiyah, sehingga ketika ada orang yang mengklaim misalnya, ya, dia itu melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam tidurnya, dalam mimpinya. Ini kan banyak orang yang ngeklaim, ya, kalau dia itu melihat Nabi dalam mimpinya, seolah-olah nek melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mimpinya berarti dia itu orang terbaik, dia maksum, dia itu nggak perlu ibadah lagi. Ini nggak ada yang ngomong kayak gitu, ya. Sekalipun itu orang melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mimpinya, bukan berarti dia orang suci, ya. Kalaupun memang benar sesuai dengan sifat-sifat yang ada, ini jangan-jangan yang datang itu malah setan yang menyerupai Nabi gitu kan, atau dia itu nggak tahu kalau itu adalah Nabi gitu loh, atau nggak tahu kalau itu tuh setan. Anggapannya setan cuma ngomong, weh, aku ke nabimu, aku Muhammad bin Abdullah ibn Abdul Muttalib Al-Qurashi. Oh, alhamdulillah aku ketemu sampean panjenengannya Rasulullah. Ternyata setelah dicek, disamakan dengan sifat-sifat yang ada dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, beda jauh, ya. Mencari Nabi koyo dhuwur men. Ya, atau misalnya katanya Nabi Muhammad SAW mau pendek sekali. Nabi kan nggak tinggi sekali, nggak pendek juga, sedengan. Nah, ini sifat yang seperti ini juga harus kita ketahui lah, biar kita tambah kenal beliau, biar tambah sayang kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kewajiban kita terhadap beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai umat Islam. Kemudian yang ketiga adalah ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Jadi yang harus kita pelajari, ilmu yang wajib untuk kita pelajari adalah mengenal Allah, mengenal Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian mengetahui tentang agama Islam ini dengan dalil-dalilnya. Jadi bukan hanya sekedar ngekor saja, ngikut saja, ya, biar kita tidak dibodoh-bodohin, ya, biar kita tidak dibodoh-bodohin. Makanya kita harus mengetahui tentang dalil-dalilnya. Kita mengenal agama Islam. Ini sebenarnya kalau secara umum, apa yang dibawakan para anbiya, para rasul, ya, sebelum Nabi Muhammad SAW, semuanya itu agama Islam. Itu yang dibawa, yang diajarkan itu Islam. Jadi semua risalah yang diajarkan oleh para anbiya sebelum Nabi Muhammad SAW yaitu Islam. Karena Islam itu artinya adalah al-istislam lillahi bit tauhid wal inqiyad lahu bit ta'ah wal khalus minasyirki wa ahlihi. Artinya yang namanya Islam itu kita pasrah, ya, kita memasrahkan diri pada Allah Subhanahu wa taala dengan mengesahkannya satu. Jadi udah pasrah, hanya mengesahkan Allah, ibadah hanya pada Allah, nggak pada yang lainnya. Yang minta ya sama Allah Subhanahu wa taala, nggak kepada yang lainnya. Jadi tauhidnya dijaga. Kemudian al-inqiyad lahu bit ta'ah, mentaati, melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Mentaati Allah, apa yang Allah perintahkan dikerjakan, apa yang dilarang ditinggalkan. Kemudian menjauhkan diri dari kesyirikan dan ahli syirik, ya, menjauhkan diri
dari kesyirikan dan ke pelaku kesyirikan. Ya, ini kan semuanya para anbiya, para rasul. Nuh alaihissalam pun mengajak hal ini. Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam juga sama mengajak hal ini. Musa alaihissalam, Isa alaihissalam, semuanya mengajak hal ini. Yang beda adalah syariatnya. Cuman kalau secara khusus namanya Islam itu adalah alladzi ba'atsallahu bihi nabiyahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu apa yang Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan hal tersebut. Jadi apa yang dibawakan oleh nabi itulah Islam. Ya. Ajaran yang dibawakan Nabi sallallahu alaihi wasallam itulah Islam. Jadi syariat-syariat yang sebelumnya ini kalau menyelisihi yang tidak diambil gitu. Ya, kita hanya mengikuti apa yang disyariatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ini yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Bil adillah. Jadi mengenal Islam itu dengan dalil-dalilnya dari Al-Qur'an, dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ini pegangan kaum muslimin. Kata Ibnu Qayyim, al-ilmu qala Allahu qala rasuluhu qala sahabah hum ulul irfan wal ilmu nasbuka lil khilafi safaha baina rasuli wa baina ra'yi fulan. Jadi ilmu adalah qala Allah wa qala rasuluh. Apa yang dikatakan oleh Allah, apa yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala sahabat, dan apa yang dikatakan para sahabat, hum ulul irfan. Kenapa ditambahin para sahabat? Karena mereka yang paling paham tentang tafsiran ayat, paling paham tentang apa yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam gitu. Jadi kalau kita menyelisihi apa yang ada antara kita dengan pendapat kita semata atau pendapat si fulan, si alan, pendapat orang, kalau kita menyelisih Nabi untuk mengikuti pendapat orang lain selain Nabi, maka ini adalah bentuk safaha, bentuk kebodohan. Kita disuruh ngikutin Nabi, malah ngikutin orang lain yang menyelisihi Nabi. Ya, yang menyelisihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini hal yang pertama yang harus kita pahami. Kemudian yang kedua yang harus kita pelajari, ya, yang wajib untuk kita pelajari adalah untuk mengamalkan ilmu. Hal yang harus kita lakukan adalah mengamalkan, beramal. Jadi ilmu itu bukan hanya sekedar untuk pengetahuan saja. Oh, tahu nih sholat 5 waktu itu wajib. Tahu kalau beriman pada Allah itu harus. Tahu kan ya, sekedar tahu tok. Ya, hanya sekedar tahu. Kemudian nggak ada samrohnya, nggak ada buahnya. Harusnya yang harus kita lakukan adalah yaitu yang beliau sampaikan, atsaniyah al-amalu bihi, yaitu mengamalkan ilmu. Setelah kita mengetahui tentang Islam, mengetahui tentang Allah, mengetahui tentang nabinya, kita amalkan ilmu yang kita pelajari. Jadi nggak cukup orang itu hanya sekedar belajar dan mengajarkan. Ini cuma belajar tak, atau mengajarkan transfer ilmu, tapi nggak ada buahnya dari ilmu tersebut, yaitu amal. Ini payah, dan ini akan termasuk dari apa yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih. Innaman awwalu man tusa'aru bihimun nar yaumal qiyamah alimun lam ya'mal bi'ilmihi. Orang yang pertama kali akan dimasukkan ke dalam api neraka, akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan api nerakanya, ya, disulut pertama kali ke dalam api neraka pada hari kiamat, alimun lam ya'mal bi ilmihi, yaitu orang alim yang dia tidak mengamalkan ilmunya. Jadi orang yang berilmu juga bahaya kalau tidak diamalkan. Ya, sehingga ini mengajarkan kepada kita biar kita itu mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Makanya kan kita ketika membaca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin,
Ini maksudnya apa? Ya maksudnya adalah kita minta sama Allah Subhanahu wa taala agar ditunjukkan jalan yang lurus. Berarti kan minta ilmu. Ya biar tahu mana jalan yang lurus. Nah, bagaimana kita mau mengetahui jalan yang lurus sedangkan kita nggak tahu ilmunya kan? Sehingga kan kita minta ilmu dari Allah. Ini loh jalan yang benar. Inilah yang harus kamu yakini. Inilah yang harus kamu lakukan. Inilah yang harus kamu tinggalkan. Kan gitu. Sehingga kita senantiasa mengikuti jalan yang lurus tersebut. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang engkau berikan nikmat kepada mereka. Ya, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemuliaan, ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalannya al-maghdub 'alaihim. Siapa al-maghdub 'alaihim? Orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Mereka adalah orang-orang yang dimana tahu ilmunya tapi tidak mengamalkan. Mereka tahu bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah, Nabi terakhir, namanya Ahmad, tapi nggak mau beriman, nggak mau beriman, malah musuhin, malah berusaha untuk membunuhnya. Nah, dari sini jamaah sekalian terhormat Allah Subhanahu wa taala, akhirnya mereka diadab oleh Allah, orang-orang Yahudi. Ya. Dan masuk di dalamnya siapapun yang mereka mengilmui tapi tidak mengamalkan ilmunya. Ini bahaya, apalagi berkaitan dengan hal-hal yang wajib, yang harus dia yakini, yang harus dia amalkan, yang harus dia ucapkan. Ini harus ditunaikan. Apa yang harus dia amalkan, ya diamalkan dari ilmu yang ada. Karena kalau mereka tidak mengamalkan, maka di sini akan termasuk orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Alasannya karena mereka tahu tapi tidak beramal. Ya. Makanya kan kita selalu minta sama Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, aku minta padamu ilmu yang bermanfaat. Apa itu ilmu bermanfaat? Ilmu yang diamalkan. Ya, kalau ilmu tanpa amal ya kasyajaratin bila samar, itu bagaikan pohon yang enggak berbuah, enggak ada buahnya. Ya, akhirnya ditebang sama orang karena enggak ada buahnya. Buat ngiyup-ngiyupan terus sudah. Ya. Jadi kalau ada buahnya kan diambil buahnya, dinikmati, enak itu. Nah, ini kalau orang yang dia itu berilmu tapi tidak mengamalkan ilmu tersebut, ini akan menjadi wabak, ya, wabalan, akan menjadi musibah dan akan menjadikan kesesatan di pada pemilik ilmu tersebut. Hati-hati. Ini bukan berarti kita nggak usah mengetahui aja, ya balik lagi tadi kan disuruh. Yang pertama harus mengilmui, setelah mengilmui baru kita mengamalkan. Ya, nggak ada yang memungkiri ya di antara kita, nggak mungkin lah orang mau mengatakan dia yang penting amal tanpa ilmu apa-apa, nggak ada. Segala sesuatu itu pasti diawali dengan apa? Ilmu. Dengan pengen bikin kue, ya kue tart gitu ya, atau bolu lah misalnya, bikin bolu itu langsung dadak bikin isora, ya mungkin toh, ya kan harus tahu bahannya apa, kemudian harus diapain, ya kan, telurnya berapa, ya harus ya itu dimasaknya seperti apa, kan ada bahan-bahannya, kan harus diketahui dulu. Gak mungkin kita tiba-tiba itu ya melakukan sesuatu, membuat sesuatu tanpa didasari dengan pengetahuan. Semuanya, mau urusan dunia, mau urus apalagi urusan akhirat. Ya, maka suatu kebodohan sekali kalau dia itu mengamalkan tanpa ilmu. Makanya Allah katakan walad dolin, kan gitu. Dan bukan jalannya orang-orang yang dol. Siapa? Yang mereka gak punya ilmu tapi beramal.
Karena memang idealnya orang itu ya harus berilmu dulu. Masa mengamalkan tanpa ilmu. Nah, ini akan tersesat. Sebagaimana orang-orang Nasrani. Jadi mereka nggak punya ilmunya, tapi ngamalke. Ya, mensyariatkan sesuatu yang tidak disyariatkan. Nah, baik. Jadi di sini, ya, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa kita baca terus dalam sholat-sholat kita, mengingatkan kepada kita agar kita itu apa? Senantiasa menjadi orang yang berilmu dan mengamalkan ilmu yang dimiliki. Ya, mengamalkan ilmu yang dimiliki. Makanya jamaah sekalian terhormat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebutkan tentang bahwa al-ulama warathatul anbiya misalnya, para ulama adalah pewaris para nabi. Ulama yang gimana? Ulama yang mereka cuma bisa ngomong tok? Ulama yang mereka hanya tahu tentang ilmu syariat? Enggak. Itu mereka-mereka yang beramal. Mereka-mereka yang mengamalkan. Makanya Allah katakan, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji orang-orang yang mereka termasuk golongan para ulama, tapi ulama yang gimana? Ya, yaitu para ulama yang mereka itu khasyah. Ya, mereka itu takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka itu senantiasa takut, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Sungguhnya yang takut yakhsyallah, khasyah terhadap Allah. Ya. Innama yakhsyallaha min ibadihi, dari hamba-hambanya. Siapa yang benar-benar takut itu? Mereka adalah para ulama. Siapa ulama? Yang mereka itu berilmu dan mengamalkan ilmunya. Yang mereka lah orang-orang yang benar-benar takut sama Allah, orang-orang yang benar-benar dikatakan ulama. Jadi kalau hanya sekedar pengetahuan belaka, hanya sekedar wawasan saja, cuma tahu tok, tapi meninggalkan ilmu tersebut tidak diamalkan, bukan golongan dari ulama. Bukan golongan dari ulama. Karena inti dari ilmu adalah al-khasyah. Inti dari ilmu adalah yang menjadikan kita tambah takut sama Allah. Karena kalau kita takut sama Allah, tambah menjauh apa tambah mendekat? Kita kalau takut sama ular, menjauh apa mendekat? Ya pasti lari, ya, pasti menjauh. Kita takut sama apa, Pak? Sama tikus, ya, sama kecoa. Ya ibu-ibu kan takut sama kecoa gigu, ya. Maka gimana jijik? Ya. Itu kan akan lari. Akan lari. Tapi kalau kita takut sama Allah, yang ada tambah mendekat apa tambah lari? Larinya tambah menjauh, tambah mendekat? Tambah mendekat. Makanya Allah katakan, fafirru ilallah. Larilah kepada Allah. Bukan lari dari Allah. Lari dari Allah ya berarti menjauh. Kita disuruh fafirru ilallah. Lari menuju ke Allah. Jadi yang ada ketika orang tambah takut sama Allah, tambah dekat, tambah lari menuju pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya kalau ilmu itu mewariskan al-khasyah, ilmu itu menjadikan kita tambah takut, ilmu itu akan menjadikan kita beramal tambah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini harapannya, ini yang diinginkan ya dari ilmu tersebut. Kemudian jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah kita mengilmui, mengamalkan ilmu tersebut, berarti kan manfaat untuk siapa? Diri sendiri. Nah, ini nggak cukup dengan kita hanya mencukupkan kesolehan pribadi. Ya. Tapi intinya itu sebenarnya. Itu dulu, ya. Yang paling penting itu dulu. Nah, setelahnya baru setelah kita mengilmui dan mengamalkan sehingga kita bisa mendapatkan manfaat dari ilmu tersebut, setelahnya kata beliau ats-tsalitsah, yang ketiga yang wajib adalah ad-da'watu ilaihi, mendakwahkan ilmu.
ajarkan, share kepada orang lain. Ya, sampaikan kepada orang lain. Jadi nggak cukup orang itu hanya sekedar dia itu mengetahui, belajar sendiri, mengamalkan untuk diri sendiri, kemudian tidak mendakwahkan, tidak ngajak orang lain, ya, maka ini akan tidak bermanfaat. Harusnya kita dakwakan biar manfaat. Ajarkan kepada istri, ajarkan pada anak-anak, ajarkan pada kerabat, pada saudara, orang tua, ya, sampaikan kepada mereka, dakwakan tentang ilmu yang hak ini, ya, karena ilmu itu amanah yang harus kita pegang dengan baik, kita jaga dengan baik. Ya, dia itu bukan hanya sekedar milik kita, tapi ilmu juga milik orang lain. Ya. Kalau kita itu bersedekah, ya, punya harta, sedekahnya kan kita kasihkan kepada fakir miskin atau ke masjid atau untuk dakwah dan sebagainya. Kalau ilmu, sedekahnya adalah ta'limuhu. Sedekah ilmu adalah mengajarkannya, mendakwahkannya. Yang penting disampaikan, yang penting diajarkan. Wa ma 'alaina illal balagh. Kita kewajibannya hanya menyampaikan. Cuman memang berkaitan dengan dakwah ini juga ada ilmunya. Ya, ada ilmu dakwahnya gitu loh. Jangan sampai cuma sekedar disampaikan, yang penting ya disampaikan, terima enggak terima ya urusan dia. Yang enggak ada seninya juga. Ya, kita harus tahu bagaimana keadaan mad'uin, orang yang kita dakwai, kontennya, isinya, ya bagaimana kita menjaga dan seterusnya. Ini juga ada ilmunya. Tapi yang jelas di sini maksudnya kita disuruh untuk mendakwahkan. Nah, terkadang jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diri kita itu belum mendapatkan manfaat dari ilmu yang kita dapatkan, tapi seringkali sudah pengen mendakwahkan, padahal kitanya yuk masih zong, masih nol, nggak beramal. Bukan berarti kita nggak boleh nasihatin, boleh. Ya, bukan berarti kita itu nunggu sempurna banget baru kita sharing ilmu, enggak juga. Cuman ya harusnya kita itu orang yang pertama kali mendapatkan manfaat dari ilmu yang kita dapatkan dengan beramal. Jangan sampai kita itu ngajarin pada orang lain, tapi malah kitanya nol dari amal. Ini bahaya. Ya, ini sangat bahaya sekali. Nanti malah termasuk orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya sekedar nyampaikan kebenaran, tapi dia nggak beramal, nggak mengamalkan ilmu yang dia dapatkan. Ya. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala sampaikan terkait dengan kita disuruh untuk mendakwahkan ilmu ini. Kata Allah, wa id akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitab latubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumunah. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah mengambil perjanjian dengan orang-orang yang mereka diberikan kepadanya kitab, diberikan ilmu. Agar apa? Latubayyinunnahu lin-nas. Agar mereka itu harus wajib bagi mereka untuk menjelaskan ilmu tersebut kepada orang lain. Menjelaskan tentang masalah apa yang didapatkan dari ilmu yang ada dari kitabullah, ya, kepada manusia, kepada orang lain. Wala taktumunah, dan janganlah disimpan, ya, diumpetin. Harus di-share, harus disampaikan. Ya, ini kewajiban. Ya. Dan terkait dengan masalah dakwah, khonifillah azani Allah wa yakum, jangan salah paham. Dakwah itu bukan berarti harus di atas podium. Dakwah itu bukan berarti harus ceramah. Enggak. Semua bisa berdakwah. Ya, semua bisa berdakwah dengan kadar keilmuan yang dimiliki, dan enggak diharuskan
Ya ceramah di depan kaum muslimin sehingga baru dikatakan berdakwah. Enggak. Ketika kita mengajak keluarga kita untuk sholat, itu dakwah. Ngajak keluarga kita untuk ngaji, itu dakwah. Ngajak kepada keluarga kita untuk berakhlak dengan akhlak yang mulia, itu dakwah. Itu semua dakwah. Kita melihat teman yang dia itu mau berbuat curang, sampaikan nasihat, itu dakwah. Ya, amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi mudah, semuanya itu bisa berdakwah dengan kapasitas yang dimiliki. Ya, apapun pekerjaannya, kita bisa berdakwah dengan apa yang kita miliki. Tapi yang jelas, ketika berdakwah menyampaikan ilmu, harus sadar kalau kita itu tahu ilmunya. Kalau nggak tahu ya jangan sok tahu, ini bahaya. Ya, jangan sok tahu. Ya, saya pernah ngobrol dengan seseorang ya mungkin terkait dengan maklumat yang ada juga masih agak ini, maksudnya mungkin agak apa namanya, masih ragu-ragu berkaitan dengan apa yang ada, masalah mahram doang. Ini, yo coba, ini kan si fulan nikah sama anaknya si bapak dan ibu fulan. Itu bapaknya punya istri dua. Nah, istri kedua ini, bahkan bukan istri kedua, itu istri pertamanya. Yang punya anak itu istri kedua. Nah, istri pertamanya ini gak punya anak, nikah dengan anak yang istri kedua itu, gitu kan. Jadi dia itu nikah, kemudian nikah itu kan bapak dan ibu mertuanya mahram, betul nggak? Nah, pertanyaannya, untuk istri yang pertama ini mahramnya apa bukan? Itu toh bahas itu, mahram bukannya? Mahram bukan. Mahram bukan, Pak? Hah? Bojone mertua, istrinya mertua. Istri mertua, ibu mertua kan jelas mahram, ya toh? Tapi kalau istrinya bapak mertua, mahram bukan? Paham belum dengan? Ya, misalnya nih, si Ahmad nikah sama si Siti. Nah, Siti itu anaknya Pak Umar sama Bu Fatimah. Nah, Pak Umar itu punya istri yang lain namanya Aisyah. Nah, ini Aisyah itu mahramnya. Siapa tadi yang nikah? Lupa lagi. Ahmad atau bukan? Ahmad ya. Nah, mahram bukan? Hah? Mahram bukan? Hah? Iya. Ini kalau kita lihat di ayatnya itu nggak disebutin istri bapak. Jadi kan posisinya mantu gitu toh. Mantu, untuk mantu itu bukan mahramnya istrinya bapak mertua. Nih anaknya mahram dengan istrinya si bapak selama sudah dukhul, ya, sudah berhubungan. Gitu loh. Tapi kalau ini enggak ada hubungan ini. Mantu itu enggak. Mantu itu sekedar mahram untuk mertua, laki mertua perempuan. Kalau bapak mertua nikah lagi, ya bukan mahramnya. Nah, ini juga itu sempat oh Ustadz Iki ngomong mahram, enggak, bukan mahram. Ya, artinya memang ilmu seperti itu. Ilmu agama itu sangat luas sekali. Ya, jangankan berkaitan dengan masalah-masalah yang seperti ini, ya masalah yang terkadang sepele aja masih kita bertanya-tanya lagi masalah puasa, pembatal puasa. Oh ya kebalik-balik dengan pembatal wudhu. Oh ya masih ada. Saat nih saya kentut, saya buang air, itu puasanya batal ra? Tuh. Kok puasa sih batal? Itu batal ke wudhu. Kalau puasa itu ya pembatal puasanya makan, minum, gitu toh, muntah dengan sengaja. Ini masih ada yang kebalik-balik. Bahkan maklumat terkait dengan rukun iman, rukun Islam, oh ya masih kebalik. Rukun iman berapa? 5. Rukun Islam 6. Betul? Salah. Iya, rukun Islam
5, rukun iman 6 gitu. Ya balik-balik. Nah itu makanya Masya Allah sekali ya. Makanya kita perlu dan harus untuk belajar dan belajar biar kita tahu. Kemudian mengamalkan apa yang kita pelajari, kemudian mendakwahkan. Jangan sampai kita udah mendakwakan, diri kita belum ngambil faedah dari ilmu yang ada, artinya tidak mengamalkannya. Ini kemunduran, bahaya, hati-hati. Ya, jadi kalau jenengan punya dapat faedah, dapat apa, setidaknya kita dulu, baru kita share. Ya, barakallahu fikum. Ini aja yang bisa kita sampaikan, nanti kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang tentang hal yang keempat yang beliau tekankan agar kita pelajari. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Akhtatim majlisana bidu'ai kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.